Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas materi mata pelajaran PPKN yaitu kelas 8. Ini adalah bab 3, yaitu materinya tentang submaterinya tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini adalah pertemuan kedua di bab 3. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaru dari saya, ada pemberitahuan kepada kalian. Adapun materi pembahasannya, di mana tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima adalah Peraturan Presiden atau Perpres. Yang keenam adalah Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar juga merupakan mengikat setiap warga negara dan berisi norma. Terus yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber bagi peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua adalah sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga adalah putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang keempat adalah khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, terdapat kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, perlu kita pahami bahwasanya dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat beberapa kesepakatan dasar. Yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang terakhir adalah melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Nah, kita perhatikan perubahan Undang-Undang Dasar
Perubahan pasal-pasal. Yang pertama adalah usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR terdapat di pasal 37 ayat 1. Yang selanjutnya adalah diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya terdapat di pasal 37 ayat 2. Lalu sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR terdapat di pasal 37 ayat 3. Yang selanjutnya adalah putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Pasal 37 ayat 4. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan terdapat di pasal 37 ayat 5. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terkait oleh ketetapan MPR. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal, kegentingan yang memaksa. Yang ketiga adalah proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Yang pertama adalah DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua adalah Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Nah, proses pembentukan undang-undang yang pertama adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang terdapat di pasal 20 ayat 1, lalu anggota berhak mengajukan usul revisi undang-undang terdapat di pasal 21. Nah, revisi undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama terdapat di pasal 20. Nah, ketika mendapat persetujuan bersama, maka dalam hal revisi undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, revisi undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan pada pasal 20, lalu mengesahkan undang-undang terdapat di pasal 20 ayat 4. Nah, ketika tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu terdapat di pasal 20 ayat 3. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Yang kedua adalah DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang ketiga, DPR mengajukan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang keempat, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah Presiden berhak mengeluarkan perpu dalam hal ikhwal, kegentingan yang memaksa.
Yang kedua adalah Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Yang keempat, apabila Perpu mendapatkan persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh dari Perpu yang dijadikan undang-undang antara lain Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembahasan yang keempat yaitu tentang peraturan pemerintah atau disingkat juga dengan PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 Ayat 2, peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contohnya adalah PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah yang pertama adalah tahapan perencanaan rancangan peraturan pemerintah atau PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua adalah tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Yang ketiga tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Pembahasan yang kelima adalah tentang peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan proses Perpres yaitu pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua adalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang ketiga adalah pengesahan dan penetapan oleh presiden. Sekali lagi, ini adalah proses penyusunan Perpres yaitu terdapat di pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kalau di sini ada kesalahan dalam penulisan, di sini adalah 3011, yang betul adalah pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sekali lagi, ini adalah proses penyusunan Perpres yaitu terdapat di pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Proses penyusunan Perda terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di antaranya yang pertama adalah rancangan Perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah DPRD provinsi mengajukan rancangan Perda kepada gubernur secara tertulis. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda provinsi. Yang ketiga adalah apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda
disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Yang ketiga tadi adalah apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Yang kedua adalah DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Yang ketiga apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Pembahasan yang ketujuh adalah tentang peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Peraturan daerah, kabupaten, atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Proses penyusunan perda kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di antaranya yang pertama adalah rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD, kabupaten atau kota, atau bupati juga wali kota. Yang kedua adalah apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Yang kedua adalah DPRD kabupaten atau kota bersama bupati wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau perda kota. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Yang kedua adalah DPRD kabupaten atau kota bersama bupati wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.